Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali Wani. Kembali lagi di channel Sahabat Wani Dulur, channel kebanggaan arek Surabaya, channel asli arek Surabaya. Neng video kali ini aku bakalan nyeritakno tentang perjalanan supporter, tetapi bukan dari Surabaya. Supporter ini berawal dari dulurnya Wak Dewi, dulurnya bonek mania, yakni Panser Biru. Yap, salah satu supporter dari PSIS Semarang, dulur kental, sahabat akrab dari bonek mania, dimana pada saat itu adalah laga PSIS harus away ke kota Surabaya. Wow, keren. Pada inti dari cerita nanti adalah salah satu supporter Panser Biru ini mengatakan euforia pertama kali yang dia lihat secara langsung dan seperti di luar negeri, bos. Wow. Oke, sebelum saya menceritakan, seperti biasa buat dulur-dulur yang barusan bergabung, ayo loh dukung channel Sahabat Wani, di subscribe channel Sahabat Wani, di like, di komen, kabarkan ke saudara-saudara lainnya, ke dulur-dulur lainnya, dulur-dulur bonek lainnya, bahwasanya ada channel yang menceritakan tentang perjalanan tentang supporter. Dan buat dulur-dulur yang barusan bergabung, channel ini menceritakan tentang perjalanan baik supporter laga home maupun away. Nah, buat dulur yang punya cerita, ceritain ketika perjalanan waktu nonton tim kesayangannya itu kepingin diceritakan di YouTube Sahabat Wani, ceritakan DM di Instagram Sahabat Wani 27. Nanti kita lanjut WhatsApp, yang cewek telepon yo, yang laki WA, males aku. Oke, nanti di situ kita langsung komunikasi dan ceritain, saya dengarkan, kemudian saya pahami, saya kesimpulan, saya tambahin narasi sehingga bagus ceritanya, nanti diupload dan bisa jadi hiburan buat dulur-dulur lainnya. Keren kan? Mungkin buat waktu senggang di rumah, nunggu buka puasa mungkin, ataupun nunggu waktu-waktu kosong, bisa nonton YouTube Sahabat Wani biar bisa tahu cerita-cerita seru dari dulur-dulur supporter dan bisa mengambil pelajaran yang didapatkan dari setiap laga perjalanannya. Oke, sudah siap mendengarkan cerita perjalanan dari dulur kita Panser Biru? Seperti biasa saya akan mengucapkan sinyal Wani dimulai. Cerita kali ini dari salah satu supporter Panser Biru PSIS Semarang, yang dimana pada bulan Desember tahun 2018, kurang lebih ya, Desember 2018 di awal tanggal itu, kalau nggak tanggal 8 ya tanggal 9, mohon dikoreksi kalau salah. Cuman saya tahu informasi, saya lihat kalau nggak antara tanggal 8 ada yang tanggal 9 upload beritanya, saya juga bingung, lupa saya. Nah, yang diceritakan dari sosok satu supporter Panser Biru ini saya anggap adalah namanya Mas Reynaldi ya. Nah, yang diceritakan Mas Reynaldi kepada saya itu saya masih ingat dan saya ada di sana gitu. Saya nonton Persebaya pada saat itu melawan PSIS Semarang. Nah, di situ tapi saya lupa tanggalnya juga tanggal berapa, cuman ketika saya lihat di media berita kalau nggak 8 yang 9. Mohon dikoreksi kalau yang salah ya dulur ya. Nah, pada saat itu Mas Reynaldi adalah masih duduk bangku di sekolah SMA. Nggak menyebutkan sih SMA atau SMK, yang penting pokoknya sekolah SMA gitu. Saya nggak tahu ini SMK apa SMA. Pada saat itu pertandingan kurang lebih 1 minggu sebelum pertandingan away ke kota Surabaya, salah satu komunitas Panser Biru yang diikuti oleh Mas Reynaldi itu sudah ada kabar-kabar suara terdengar bahwasanya akan away ke kota Surabaya. Nah, 1 minggu kurang lebih lah sebelum tanggal 8 ya, berarti kurang lebih akhir November 2018. Akhir November 2018 itu komunitasnya itu sudah memberikan sedikit-sedikit kabar bahwasanya akan ada PO yang dimana nanti berangkat ya away days bareng di kota Surabaya untuk melihat pertandingan PSIS Semarang melawan Persebaya Surabaya. Wah. Nah, di waktu itu Mas Reynaldi dapat omongan dari temennya, tapi yang sudah
lulus sekolah ya, ayo Rey, jadi melok nggak nonton Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo lawan Persebaya, tim kita nanti. Mas Renaldi bingung. Ya aku bingung ya, soalnya kan bareng-bareng ujian sih, cuman ya nggak ujian apa ya, nggak ujian nasional gitu, tapi kan ujian sekolah. Diobong-obongin lagi sama temennya Mas Renaldi. Kalau ujian itu yang penting sekolah mlebu absen lo, lulus kamu. Intinya kamu loh yang penting masuk aja udah lulus, nggak usah pikir. Pokoknya diajak lah, pokoknya diambil hatinya biar ikut gitu. Akhirnya Mas Renaldi merasa panas dan bilang, ya wis aku berangkat gitu. Nah, luar biasanya dari Mas Renaldi ya. Mas Renaldi cerita kepada saya, tapi nggak saya upload media sosialnya, nggak saya tampilkan karena Mas Renaldi itu tidak mau ditampilkan. Ya nggak tahu, karena ada sih alasan, cuman saya nggak mau ceritain, cuman nggak mau dipublikasikan ya. Nah kemudian Mas Renaldi bilang kepada saya, pada saat itu yang dilakukan Mas Renaldi adalah menghemat jajannya, uang sakunya dulu. Jadi kurang lebih 1 minggu sebelum pertandingan antara PSIS Semarang away ke Persebaya Surabaya, Mas Renaldi ini mengumpulkan uang untuk berangkat away-nya itu dari menyisikan uang sakunya. Saya tanya sama Mas Renaldi, mohon maaf lu Mas, sangunya pinten sampean? Saya tanyain seperti itu, sangunya berapa? Mas Renaldi jawab, kalau bapak ada rezeki saya dikasih 20.000 Mas, 1 hari full, pokoknya buat sekolah, buat jajan malam, pokoknya 20.000. Tapi kalau lagi sepi 15.000. Mohon maaf nih ya Mas Renaldi, bapaknya juga ojek teman-teman, dan ibunya juga seorang pedagang. Jadi kalau misalkan dikasih uangnya, kalau nggak 15.000 sampai 20.000. Singkat cerita, Mas Renaldi ini punya skill dulu, punya skill yang dimana adalah memberi apa ya, install laptop gitu loh. Nah tapi saya nggak tahu sampai sekarang SMA atau SMK yang di pada saat itu Mas Renaldi sekolah itu, SMA SMK saya kurang begitu tahu karena informasinya cuma SMA gitu. Tapi dia punya skill yakni install laptop, pinter install laptop. Nah kurang lebih 5 sebelum pertandingan itu ada salah satu teman-temannya ya Pak ya, teman dari temannya ya, Mas Renaldi punya teman, nah temannya lagi, nah itu informasi ke temannya Mas Renaldi bahwasanya laptopnya rusak, mau diinstal ulang, lemot dan sebagainya. Mas Renaldi menawarkan diri, ayo nggak apa-apa, tak benerin gitu, tak benerin sini. Di situ Mas Renaldi cukup hanya 1 hari, nggak sampai 3 hari lah, 1 hari 2 hari itu selesai dulu laptopnya teman Mas Renaldi. Jadi teman-teman ya, selesai. Kemudian teman Mas Renaldi datang ke Mas Renaldi, langsung ngobrol, kena berapa Mas, rusakannya apa dan lain sebagainya. Nah kata Mas Renaldi sih apa ya, kayak bahasanya kalau teman-teman tahu, Windowsnya itu ada kayak kodenya, nah itu harus di-upgrade atau diapa gitu, harus hilang atau tambahin gitu. Pokoknya mohon maaf nih, Windowsnya Windows biasa gitu, sehingga memang harus apa ya, ada repair lah gitu. Nah saya juga kurang paham dulu, walaupun saya jurus sekolah SMK TI ya, cuman saking nakali nggak sampai paham. Jadi intinya pokoknya kata Mas Renaldi adalah ada kerusakan yang harus diinstal ulang. Memang seperti itu, betul apa yang diminta, install ulang. Dan di situ selesai dicoba, install laptop bisa, dicoba juga semua aplikasinya sama customernya itu ya, teman Mas Renaldi bisa dan dipakai kembali tanpa lemot. Di situ dikasih uang 50.000 sama teman-temannya tadi ya, dikasih 50.000, alhamdulillah suka lah Mas Renaldi. Ada kritik omongan dulu bahwasanya ada temennya Mas Renaldi tadi, yang teman-temannya ya, itu yang bener laptop itu punya usaha warnet di Semarang itu, usaha warnet, dan ada beberapa komputer yang harus diinstal ulang. Keren nih. Di situ Mas Renaldi langsung tidak lama-lama, ya nggak apa-apa Mas, tak kerjain sini, langsung menawarkan diri karena dia tahu
waktu begitu mepet awet dari Semarang ke Surabaya. Keren. Lalu di situ menawarkan diri dan ditawar sama mas yang punya ini, karena ada beberapa komputer. Kalau satu komputer kan kasih 50.000. Nah ini ada beberapa, ada 5 komputer yang dikasih 40.000, jadi 200.000. Ditawar 40.000, minta borongan 200.000 install ulang semuanya. Mau nggak Mas Renaldi? Seperti itu. Tanpa basa-basi, tanpa pikir panjang, Mas Renaldi mau, besoknya langsung dikerjakan dalam 1 hari selesai. Ya, dapat uang 200.000, dapat 50.000, dapat uang saku tadi, dan akhirnya berangkat Mas Renaldi pada hari dimana PSIS Semarang melawan Persebaya Surabaya. Dimulailah perjalanan. Singkat cerita, Mas Renaldi sudah bayar, kemudian sudah hari itu tiba, berangkatnya malam. Kalau mainnya ini tanggal 8 dulu ya, berarti berangkatnya tanggal 7. Kalau mainnya tanggal 9 berarti berangkatnya tanggal 8. Soalnya saya masih mamang, ini mainnya tanggal berapa Mas Renaldi juga lupa-lupa ingat. Yang penting yang diingat adalah Mas Renaldi pas cerita saya adalah Desember 2018. Tuh, sebelum liga-liga itu berakhir kalau nggak salah ya. Pokoknya nanti ada kok, ada fotonya ya, dimana laga itu waktu saya masih ingat, saya nonton di Tribun Utara deket sama PSIS Semarang, itu deket sama Pasir Biru. Kalau nggak salah itu ada yang pakai koreografi teropong, ada Andi Firmansyah ya, terus ada beberapa pemain yang disebutkan di situ gitu loh. Nah itu saya lupa tanggalnya tanggal berapa ya, pasti ya Desember 2018 pada saat itu. Dan ada koreografi bertulisan harus juara di Liga 2019 kalau nggak salah, seperti itu. Lanjut cerita, perjalanan dari Semarang ke kota Surabaya. Malam hari mereka kumpul kurang lebih habis maghrib. Setelah maghriban, setelah isaan, mereka berkumpul di base camp, di salah satu warung tempat di mana mereka berkumpul. Mereka berkumpul sambil menunggu satu sama lain. Mereka bercengkrama, mereka ngobrol, mereka bagaimana cara harus selamat, keamanan tetap terjaga, perjalanan dari Surabaya ke kota, dari Semarang ke kota Surabaya. Bagaimana caranya harus selalu koordinasi. Kalau misalkan ada yang belum, intinya belum kumpul, jangan diberangkatkan dulu. Entah nanti di sini, entah nanti di Surabaya waktu pulang. Setelah ngobrol, kurang lebih dari salah satu namanya kayak ketua lah gitu, kayak koordinatornya itu memberangkatkan kurang lebih jam 9 malam dari kota Semarang dulu. Dari kota Semarang mereka memberangkatkan bis berjumlah 2 bis dari kota Semarang ya, dari base campnya tersebut. Mas Renaldi berada di bus B, karena ada bus A, bus B. Mas Renaldi berada di bus B. Nah, perjalanan itu dimulai. Diiringi perjalanan sambil berdoa ya, koordinator panitia mengucapkan berdoa untuk agamanya dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai, lalu pelan-pelan sambil menyanyikan lagu Panser Biru, lagu kebanggaannya PSIS Semarang ya. Kemudian perjalanan sampailah di salah satu daerah di daerah perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Di daerah perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah, di malam dini hari itu bisnya langsung masuk ke dalam pom bensin dan melakukan istirahat. ya Oke, saya lupa, saya nulis ceritanya Mas Renaldi ya. Jadi tulisanku elek dulu ya, tulisanku elek, oret-oretan gitu. Saya sudah diceritain sama Mas Renaldi by WhatsApp ya, terus tak tulis, terus tulisanku elek, aku lupa. Jadi bisnya itu masuk di dalam pom bensin, minta istirahat. Yang bus B ya, busnya Mas Renaldi. Bus A nya ini langsung lanjut, karena nggak tahu ya, mungkin entah nggak ada sinyal atau koordinatornya saling istirahat atau gimana ya. Pokoknya nggak bareng di pom bensin tersebut. Kenapa bisnya itu tadi minta istirahat? Mohon maaf, tidak ada supir pengganti dulu. Jadi sambat, minta pusing, tak ngantuk ya supirnya ya, untuk keselamatan istirahat sebentar. Dan di situ koordinator juga bilang, oke Pak, nggak apa-apa Pak, nggak masalah, istirahat dulu. Jadi bis itu beristirahat dulu, supirnya istirahat dulu, sampai kurang lebih 2 jam mereka istirahat.
2 jam mereka istirahat di pom bensin, dan yang bis A-nya itu berkoordinasi langsung menelpon bis B, di mana posisi. Mereka menjelaskan bahwa saya masih di pom bensin, disuruh tunggu, dan akhirnya bis B perjalanan lanjut, ditunggu bis A, dan mereka bareng kembali. Masuk di daerah Jawa Timur, mulai subuh-subuhan mereka istirahat di salah satu musola yang ada di daerah kota di Jawa Timur ya, di daerah Tuban ya. Di daerah Tuban mereka istirahat dulu, mereka mandi-mandi sambil subuhan, sambil menunggu sekitar jam 6. Nah, jam 6, setengah 7 baru bis berangkat lagi dari Tuban menuju ke kota Surabaya. Sampai di kota Surabaya kurang lebih pukul 9 sampai 10 siang. Nah, pertandingan ini sore hari kalau nggak salah Persiti ya. Dari jam 9, jam 10 kurang lebih tim supporter PSIS Semarang sudah melihat stadion dari kejauhan. Kalau dari Tuban berarti aksesnya mereka dari Gresik. Dari Gresik otomatis lewat Romo Kalisari, berarti lewat jalur utara. Bis mulai kelihatan di mana stadion Gelora Bung Tomo, megahnya. Di sanalah nanti saksi perjalanan mereka ya. PSIS Semarang menghadapi Persebaya, apakah menang atau kalah. Mereka siap menonton di sana, dan mereka siap bagaimana sambutan bonek, apakah welcome, apakah rasis, atau bagaimana. Masuk gang di Gelora Bung Tomo. Bis itu sudah mulai masuk gang. Sayup-sayup terdengar dari luar. Selamat datang Panser Biru, selamat datang Panser Biru di Surabaya. Di Surabaya. Suara itu terdengar dari luar bus yang ditumpangi oleh Mas Renaldi. Dan di situ membentangkan sal menghadap ke jendela sambil bernyanyi. Bonek Panser kita saudara, bonek Panser kita saudara. Mereka bernyanyi seperti itu di dalam bus. Sudah terasa hangat sambutan dari bonek kala itu. Memang belum banyak boneknya, masih beberapa aja yang kumpul gitu. Belum banyak, masih jam berapa kan. Akhirnya bis itu parkir, mencari parkir dan turun, dan di situ koordinator bilang bahwasanya ada satu gate yang dimana itu khusus PSIS Semarang ya, khusus Panser Biru, dan tidak diperbolehkan supporter Panser Biru untuk keluar dari gate tersebut tanpa ada yang namanya saudara dari bonek sendiri yang mengajak ya. Artinya memang datang ada yang sudah jemput gitu loh dari bonek sendiri buat diajak ke tribun bonek, tapi selama tidak punya teman atau perkenalan tidak diperkenankan untuk ke gate-nya bonek mania, harus di gate Panser Biru. Itu koordinator bilang seperti itu. Dan oke, Mas Renaldi menyampaikan bersama temannya ya yang ikut itu, oke, kita ikut gate Semarang karena nggak punya teman pada saat itu untuk gabung di gate-nya bonek mania ya. Akhirnya sebelum masuk itu masih ada waktu istirahat kurang lebih 1 jam ya, sambil nunggu zuhur. Di situ Mas Renaldi bilang bilang kepada saya, lumpiai enak Mas. Terus saya bilang, lu iyo enak, murah ya. Iyo Mas, saking enaknya Mas, kriuk-kriuk alot Mas. Gini, kamu, saya nggak tahu ya, mungkin Semarang juga terkenal lumpianya kan ya. Jadi dia kaget bagaimana merasakan lumpia yang di Surabaya dengan, ya mohon maaf, yang apa adanya itu, tapi dia bilang enak Mas, seru Mas makan di sini. Saya hanya bilang kepada Mas Renaldi, Mas, kurang nikmat ketika kamu melihat pertandingan Persebaya di Gelora Bung Tomo, siapapun yang berlawannya, kalau tidak makan lumpianya. Soal uang bisa dicari Mas, tapi kenikmatan kriuknya sampai gigimu sakit itu baru nikmatnya di situ. Apalagi kalau kerasa lapar Mas, gak ada yang jualan nasi di dalam, kalaupun ada ya jarang sekali ya. Dan kamu akan merasakan nikmatnya lumpia di sela-sela laparmu. Pada saat saya ceritain seperti itu. Jadi hampir sering Mas saya makan lumpia, pasti sering Mas. Dan nanti bakalan ada cerita lucu lagi Mas. Mas sebelum masuk stadion berapa lumpia itu? 5.000 Mas, 3 Mas ya. Dia dapat 5.003 dulu ya. Yang kecil-kecil itu ya, yang lonjong-lonjong itu. 5.003. Terus saya bilang pada saat itu pas Keman komunikasi, kalau sudah pulang dari Gelora Bung Tomo selesai pertandingan, saya yakin 5.000 dapat 8 Mas.
Dan di situ Mas Renaldi juga bilang, "Mosok Mas?" "Iya Mas." Jadi ketika waktu pertandingan itu selesai, Mas Renaldi nggak lanjut beli melumpia lagi. Dia menahan sampai bis keluar dan cari makan di luar bersama rombongan. Saking takut mahalnya mungkin ya. Padahal saya ceritain kalau saya sudah pulang makan lumpia 5.000 sudah dapat 8 Mas. Sampai embo-embo ya men. Nah itu ada kisah serunya mereka bahwasanya pertama kali ke Gelora Bung Tomo makan lumpia, keren sekali. Lanjut ya cerita. Tadi Mas Renaldi akhirnya masuk di stadion, pengecekan tiket bersama rombongan Pasir Biru dan masuk. Memang masih belum terlihat full pada saat itu boneknya, tetapi di tribun Dinot, tribun utara Persebaya, tribun utara Gelora Bung Tomo, tribun Green Note, terdengar suara yang jelas sekali. Jelas suaranya, "Selamat datang Panser Biru, selamat datang Panser Biru di Surabaya, di Surabaya." Dijawab sama Panser Biru, "Terima kasih bonek mania atas sambutannya." Keren. Karena apa? Posisi Panser Biru pada saat itu saya masih ingat di sampingnya Green Note, antara VIP, tengah-tengah dan Green Note. Dan di situ luar biasa suaranya dan wow, euforia, keren sekali. Dan Mas Renaldi bilang kepada saya, "Iya Mas, bahkan saya tidak melihat pertandingannya sama sekali. Saya melihat begitu kerennya suara terdengar dari kiri kuping saya, kanan kuping saya." Intinya dia itu kaget lihat Green Note suaranya keras, keren. Lihat dari tribun Kidul keren, lihat dari tribun Timur keren. Jadi dia sampai nggak fokus lihat pertandingannya, malah fokus nonton supporter. Nah, tujuannya apa berarti nonton supporter bonek? Tapi lucu Mas Renaldi ketika cerita ya, masih pertama kali lah, masih sama aja. Ketika saya masih di Tambak Sari juga masih, wah keren, weh banyak ngomong saya jelasin di sana, keren ya keren. Dan itu dilakukan Mas Renaldi pada saat itu. Pertandingan akhirnya selesai dan kalau nggak salah itu PSIS Semarang itu kalah 0-1 dari Persebaya Surabaya. Ada yang bikin kagum lagi dari Mas Renaldi adalah euforia ketika selesai pertandingan. Wah, Song Proper dinyanyikan dan di situ merah semuanya, asap muter di dalam stadion. Kalau dulu masih ingat ya, itu adalah flare yang dimana tradisi ketika peluit sudah dibunyikan, live TV sudah di off kan, maka bonek sudah saatnya untuk euforia kemenangan. Dan di situ Mas Renaldi kembali lagi kagum melihat euforia dan mengatakan, "Koyok delok nang gone luar negeri." Dia mengakui sendiri bahwasanya supporter bonek seperti euforianya seperti teman-teman supporter yang ada di luar negeri. Bagaimana tidak? Lihat seperti ini, kembang api, flare dimanapun ya, dan itu sebuah sambutan yang luar biasa dari bonek untuk dulu Panser Biru, katanya Mas Renaldi ya. Nah di situ akhirnya Mas Renaldi setelah itu pulang ya, selesai pulang dan rombongan pulang, dan tadi nggak jadi makan lumpia lagi, nggak beli apa-apa. Kemudian sampai keluar baru makan bersama rombongannya di daerah keluar kota Surabaya. Dan itu adalah kenang-kenangan Mas Renaldi yang tidak mungkin dilupakan ketika cerita kepada saya. Dia cerita kepada saya, "Mas, gak anak keren-keren nih sih Mas, gak anak perjuangan nih sih Mas." Saya hanya bilang kepada dia, "Kamu sudah melakukan perjuangan yang sangat luar biasa Mas. Kamu sudah melakukan yang sangat luar biasa, di mana kamu harus bolos sekolah." Ya bagi saya itu tetap keliru ya, jangan diulangi lah kalau seperti itu. Kalau itu ya apa ya namanya, janganlah. Kita sebagai seorang yang berpendidikan, masih berpendidikan, tanggung jawab pendidikan, jangan sampai bolos lah. Kalau misalkan ada pertandingan yang di luar jam sekolah baru nonton, kalau seperti itu jangan dilakukan lagi ya Mas Ria. Yang saya maksudkan di sini perjuangan adalah ketika dimana kamu membuat install laptop tadi, kemudian ada borongan dan kamu langsung mengambil tanpa pikir panjang, dan kamu hanya fokus untuk mendukung tim kesayangan PSIS Semarang. Nah itu yang dinamakan perjuangan. Bahwasanya belum saatnya kamu untuk bekerja mencari uang, kamu fokus belajar ya, tapi kamu menguatkan dirimu untuk, aku kepengen nonton tim kebanggaanku tapi aku nggak mau ngerepotkan orang tua, aku nggak mau minta duit orang tua. Itu keren Pak, itu keren. Tapi tolong jangan lupa, jangan sampai lagi untuk bolos-bolos sekolah ya Mas. Ketika komunikasi sama saya juga saya omongin, "Mas ojo mana sampai bolos-bolos ngono rek, nek dino minggu wae." "Oh iya Mas, pasti Mas," gitu. Oke, sampai di sini cerita dari Mas Renaldi. Semoga
bermanfaat buat dulur yang masih sekolah ya. Sekolah dulu dulur ya. Kalau misalkan udah liburan pas hari Minggu atau pas sudah pulang sekolah, monggo. Kalau nggak ada tanggung jawab di sekolahan atau di perkuliahan, terserah, monggo dukung tim kesayangan kalian. Jangan memeledakkan gini lah, seperti itu, oke? Karena kita juga dituntut untuk menjadi bangsa yang baik, pemuda yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Oke dulur, yuk sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lain seperti ini. Ini menceritakan tentang bagaimana perjalanan ketika Awai ke kota Blitar. Ada juga ini sosok anak laki-laki yang memperjuangkan LA Ladies ya, LA Mania, dan akhirnya alhamdulillah sampai nikah, ada di sini ya. Terus yang ini menceritakan tentang bagaimana perjalanannya ke Kalimantan dulu ya. Keren. Coba dilihat video-video sebelumnya yang sudah saya upload ya, ada banyak video itu, dan didukung channel ini. Dan buat dulur-dulur yang punya cerita, jangan lupa ceritain, DM, kirim pesan di Instagram Sahabat Wani 27. Saya tunggu ceritanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga kesehatan selalu dulur, tetap keluarga nomor satu, dan ingat dulur, jangan pernah menyerah dalam hal apapun masalah yang kalian hadapi. Tetap berjuang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal Wani di akhiri.